Oke, kita jumpa lagi di seri kuliah daring Fisika Dasar 2 ya sekarang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai satu bagian awal dari topik besar yang akan kita bahas. Yaitu topik besarnya adalah mengenai fenomena kelistrikan dan kemagnetan. Nah, di bagian awal ini kita akan mempelajari mengenai elektrostatika ya. Nah, dari judul ini kita bisa lihat ya, kita bisa bagi judul ini jadi dua bagian, yaitu bagian ini kata-kata ya, elektro dan statika. Tentunya dari kata-kata elektro kita langsung akan mengingat satu hal, yaitu listrik. Nah, maka di sini berkaitan dengan objek apa yang akan kita bahas sekarang. Kita ingat ya, di Fisika Dasar 1, objek yang kita bahas adalah objeknya antara lain ada benda padat ya, kita belajar partikel bergerak, ada mobil bergerak, kemudian ada fluida ya, zat cair, dan terakhir kita belajar tentang gas, itu si objeknya. Nah, sekarang objeknya adalah listrik. Tapi apa yang lebih khususnya, kita akan bicara mengenai di sini objeknya adalah muatan ya, muatan listrik. Jadi ini adalah objek yang akan kita bahas, muatan listrik ya. Nah, muatan listrik ini yang akan kita bahas adalah dalam kondisi statik ya, statikanya. Berarti kita akan bicara ketika dia dalam keadaan statik atau setimbang. Tentunya akan ada saatnya nanti kita akan belajar bagaimana kondisinya ketika dia dynamic ya, bergerak terus menerus. Oke, kita bicara muatan listrik. Sebelum kita bicara fenomenanya, maka kita kembali dulu sedikit ke muatan listrik. Pasti Anda telah mengetahui mengenai muatan listrik ya. Jadi muatan itu kita bisa bedakan ke dalam dua jenis ya, muatan listrik itu. Jadi kalau saya bicara muatan listrik, maka kita berkenalan dulu dengan biasa, simbolnya apa ya. Jadi kalau kita bicara muatan listrik, maka dia disimbolkan dengan suatu huruf, yaitu adalah huruf Q, baik Q-nya Q kecil maupun Q-nya Q kapital ya, jadi sama saja. Nah, tentunya selain ada simbol, pasti dia juga punya satuan ya. Nanti satuannya itu adalah Coulomb ya, kita bisa gunakan simbolnya adalah C. Jadi kita ketemu ya, muatan itu simbolnya huruf Q, satuannya Coulomb. Nah, jenisnya kita pasti sudah tahu bahwa muatan itu ada dua jenis yang kita ketahui, yaitu yang pertama adalah muatannya yang positif, yang kedua adalah muatan yang negatif. Nah, muatan yang positif itu ya berpatokan pada muatan yang dimiliki atau sifat yang dimiliki oleh sebuah partikel yang namanya proton. Ya, sedangkan untuk yang negatif itu sifatnya dimiliki oleh elektron. Nah, berapa nilainya masing-masing? Kita bisa ketahui bahwa untuk proton itu nilainya untuk muatannya kira-kira ya, Q-nya proton itu ya kira-kira adalah 1,6 positif ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Sedangkan untuk elektron muatannya ya kira-kira minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb.
Jadi terlihat ya bahwa di sini kita akan berbicara mengenai suatu sistem, suatu objek yang memiliki nilai sangat kecil. Maka jangan dilupakan apa yang telah Anda pelajari dahulu, yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan notasi ilmiah dan bagaimana mengoperasikannya nanti. Karena di sini kita akan berbicara dengan muatan-muatan yang nilainya sangat kecil. Oke. Nah, sekarang apa sih yang mau kita bahas di bagian elektrostatika ini berkaitan dengan muatan tersebut? Nah, kita ingin pelajari bagaimana fenomena-fenomena muatan pada kondisi setimbang ya. Tentunya di sini kita ingin melihat bagaimana sifat dasarnya. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah di elektrostatika ini setiap yang namanya sistem ya di alam semesta ini pasti dia berinteraksi. Ingat ya, dulu kita bicara mengenai 4 gaya fundamental di alam. Ada gaya gravitasi ya, ada gaya elektromagnetik, ada gaya nuklir kuat, dan ada gaya nuklir lemah. Nah, sekarang kita akan bicara khusus mengenai gaya elektromagnetiknya di sini ya. Jadi yang pertama adalah kita ingin tahu gimana sih kalau yang namanya muatan listrik ini berinteraksi satu sama lain. Jadi kalau dia ketemu sama muatan lainnya, apa yang terjadi? Ya itu yang kita pelajari ya. Jadi di sini kita akan bicara mengenai pertama bagaimana interaksi muatan listrik ya. Nah, tentunya di sini kita akan bicara berdasarkan apa yang telah ditemukan oleh para ilmuwan terdahulu ya. Jadi di sini kita akan bicara berkaitan dengan eksperimennya Pak Charles Coulomb ya. Ditahu kan ya dari mana asal usul apa namanya satuan muatan itu kenapa Coulomb ya? Karena mengambil dari nama belakangnya Pak Charles Coulomb yang meneliti mengenai bagaimana interaksi antara muatan ini. Oke, Pak Coulomb ini dia meneliti kira-kira sederhananya seperti ini ya. Jadi kita punya sebuah wadah di sini misalkan ya. Ada sebuah wadah yang dibuat di sini vakum. Ini wadahnya misalkan ya. Oke, wadah ini dibuat vakum. Oke, ya. Jadi ini vakum itu artinya adalah tanpa udara ya. Atau hampa. Hampa udara. Kemudian di dalamnya dimasukkan 2 buah bola yang bisa diatur kira-kira muatannya ya. Misalkan ada bola 1 di sini. Kita kasih nama Q1 muatannya misalkan. Kemudian ada bola yang kedua di sini. Muatannya kita berikan Q2 dengan nilai yang bisa berubah dengan besar pun yang tandanya bisa berubah juga ya. Kemudian ini ada bisa dihubungkan, bisa diatur jaraknya seperti berikut ya. Jadi ini nanti ada hubungannya ke atas seperti itu ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga mengatur berapa jaraknya. Nah, ternyata ketika diamati ada fenomena yang terlihat ya. Jadi muncul fenomena di sini, ada fenomena ketika diamati.
Yang pertama adalah ternyata ketika muatan Q1 dan Q2 itu sama jenisnya, jadi jika Q1 dan Q2 sejenis, misalkan Q1-nya muatannya positif, Q2-nya juga positif, atau sebaliknya, Q1 negatif, Q2 pun negatif. Ternyata teramati bahwa mereka saling tolak-menolak ya, atau saling menjauh di sini. Dia saling tolak-menolak. Nah, bayangkan ya, seperti dua saling mendorong, maka dia akan menjauh. Kemudian jika Q1 dan Q2-nya berlawanan jenis, jadi misalkan Q1-nya positif, Q2-nya negatif, atau sebaliknya, ternyata dia akan saling mendekat. Dia akan saling tarik-menarik. Nah, kira-kira tolak-menolak, tarik-menarik ini berhubungan dengan besaran fisika apa ya yang telah kita pelajari? Ingat ya, menarik sesuatu berarti kita memberikan gaya pada sesuatu. Menolak itu kan seperti kita mendorong sesuatu kan, kita tolak. Berarti kan ini adalah semacam gaya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa fenomenanya adalah muncul gaya F dengan arah bisa tolak-menolak, bisa juga tarik-menarik. Ya, jadi inilah fenomena pertama yang diperoleh, yaitu jika ada interaksi antara muatan listrik maka mereka saling memberikan gaya. Nah, tentunya ingin diketahui bagaimana sih besarnya gaya tersebut. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi besar dari gayanya? Nah, maka diperdalamlah eksperimen ini, ingin dicari kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya nanti ya. Jadi yang kedua, di sini dicoba oleh Pak Coulomb. Ini kan antara Q1 dan Q2 di gambar kita lihat ada jarak ya. Sebut saja R jaraknya. Nah, Pak Coulomb mencoba melihat bagaimana pengaruh jarak terhadap besarnya gaya. Ternyata di sini katanya adalah hasilnya jika R-nya besar, jika jaraknya jauh, ya, jadi jarak antar dua muatan itu sangat jauh, maka nilai F-nya semakin kecil. Dan kebalikannya, jika R-nya kecil, di sini F-nya besar. Nah, dari sini diperolehlah sebuah kesimpulan lagi, yaitu karena dia saling berbanding terbalik, maka diperolehlah bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan R atau sebanding dengan 1/R. Tapi yang namanya eksperimen, kita harus mencoba lagi dengan data yang lebih banyak. Ternyata ketika data R-nya diubah, jadi banyak ya, diubahnya dikit. Jadi data yang diperoleh makin banyak, kemudian diplot datanya, dilihat bagaimana hubungannya dengan detil, diperolehlah hubungan F dengan R ini bukan 1/R, tapi 1/R kuadrat. Ini adalah kesimpulan yang keduanya. Jadi ada gaya yang pertama ya, yang arahnya bisa tolak-menolak dan tarik-menarik. Kemudian berikutnya adalah gaya itu tergantung dengan jaraknya ya. Yang ketiga adalah bagaimana jika diubah-ubah nilai Q1 Q2-nya. Kalau Q-nya besar bagaimana, kalau Q-nya kecil bagaimana. Ternyata kalau ada muatan yang diperbesar baik satu ataupun dua-duanya, maka gayanya semakin
besar. Oh, berarti diperoleh bahwa pengamatannya adalah jika Q1, Q2-nya besar, F-nya juga besar. Dan jika Q1, Q2-nya kecil, maka F-nya juga kecil. Dari sini terlihat bahwa antara gaya, besar gaya dengan perkalian kedua muatan itu nilainya sebanding. Ya, jadi F sebanding dengan Q1 dikalikan Q2. Ini ingat ya, ini besar F-nya. Dengan arah tadi ya, tergantung bagaimana kedua jenis muatan itu. Nah, dari dua simpulan kedua dan ketiga, maka diperolehlah suatu hubungan yang kualitatif antara gaya dengan muatan dan jarak, ya. Maka di sini peroleh dari 1 dan 2, dari 2 dan 3, maaf. Diperolehlah bahwa gaya itu sebanding dengan perkalian antar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Oke ya. Nah, karena kita masih punya kesebandingan, kita ingin tahu bagaimana hubungan yang kuantitatifnya. Artinya adalah yang kita secara eksak bisa tahu angkanya. Maka di sini ada satu lagi ya, sebenarnya ternyata dia bergantung juga pada mediumnya. Jadi kalau ini saya ubah, saya peroleh bahwa F itu sama dengan besarnya itu adalah 1/4pi epsilon 0 kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini adalah gaya yang ingin kita hitung, yaitu gaya interaksi antara muatan, atau kita sebut sebagai namanya adalah gaya Coulomb. Ya, ini adalah F12 karena muatan 12, ini juga R12. Seperti itu ya. Ini besar gayanya ya. Arahnya gimana? Tolak menolak, tarik menarik, tergantung pada pada jenis muatannya. Oke, itu poinnya. Nah, dari sini maka coba kita definisikan dengan lebih baik ya. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah koordinat, saya definisikan dengan lebih baik lagi ya. Saya punya kayak gini, koordinat misalkan, oke, ke sininya sumbu X, ke sini sumbu Y ya. Misalkan saya punya di sini ada muatan 1, kita bicara muatannya ya. Ini ada Q1, kemudian misalkan di sini ada Q2. Saya ambil saja ya, Q2-nya negatif, misalkan Q1-nya juga saya ambil negatif ya, kayak gitu ya. Berarti kalau ini negatif-negatif, nanti kita bisa tahu ya kemana arahnya. Berarti arahnya kemana? Maka dia akan sentral penolakan. Maka Q1 akan mengalami gaya listrik akibat Q2. Dia akan, karena dia sama jenisnya, maka dia tolak menolak ya. Q1 akan ditolak oleh Q2. Ke sini arahnya. Saya namakan sebagai F1 akibat 2. Ya, vektor. Berikutnya adalah yang Q2, karena dia sejenis juga, makanya ditolak juga ke sebelah kanan. Sini, ini adalah F yang dialami Q2 akibat 1. Kanan ya. Dengan nanti
jaraknya adalah ini R ya. Oke, nah sekarang kita definisikan dulu ya. Jadi yang namanya F12 itu adalah ini gaya Coulomb yang dialami Q1 akibat Q2 ya. Sedangkan kalau F21 itu adalah gaya Coulomb yang dialami Q2 akibat Q1. Berapa besarnya? Besarnya sama ya. Jadi nanti besarnya F12 itu besarnya sama dengan F21 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R12 kuadrat. Ini seksi tanda ya. Ini seksi tanda mutlak. Artinya apa tanda mutlak ini? Walaupun ini negatif, tapi ketika Anda hitung, jangan dimasukkan tanda negatifnya. Nanti kita lihat di contoh soal ya. Gimana arahnya? Bisa Anda lihat dari sini arahnya ya. Lihat di F12 yang warna merah. Ke sebelah kiri, ingat, sumbu X negatif adalah berarti minus I, ini arahnya. Yang ini arahnya adalah positif I. Besarnya berapa? Ini besarnya ya. Kemudian yang bagian ini berapa nilainya? 1/4 pi epsilon 0 itu berapa nilainya yang ini? Nah, yang ini nilainya kita lihat di sini ya. Jadi epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik. Dalam vakum ya, yang nilainya adalah sama dengan sekitar 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. Minus 12 ya, satuannya adalah Coulomb kuadrat itu ya. Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat ya. Itu adalah satuan dari epsilon 0-nya. Nah, nilai ini kalau biasanya kita hitung saja nilainya ya. Jadi kalau saya mau menghitung 1/4 pi epsilon 0 berarti adalah 1 dibagi 4 dikali 3,14 dikali 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Nilai ini ya itu sangat mendekati dengan yang Anda kenal biasanya ya, yaitu nilai sebesar ini sangat mendekati 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, yang ini kita beri nama sebagai K. Jadi kadang-kadang atau seringnya kita menggunakannya adalah lebih umum lagi di sini, yaitu nilainya F ya, besarnya gaya 12 sama dengan seringnya adalah K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Dengan K bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Oke ya. Kita coba untuk menghitung dengan memanfaatkan konsep ini ya. Jadi kita nanti akan lanjut di
latihan soal.